Salam, selamat pagi anak-anak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat kembali berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Pada pagi hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Di pertemuan kita yang keempat ini, Ibu akan menjelaskan mengenai dengan cerpen. Pasti anak-anak semua tidak asing lagi dengan kata cerpen atau yang biasa disebut dengan cerita pendek. Dalam cerpen itu banyak cerita yang sangat menarik untuk anak-anak. Pasti ada yang sudah pernah melihat buku cerpen, bahkan juga ada yang sudah pernah membaca cerpen. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang cerpen, kemudian nanti setelah Ibu menjelaskan, Ibu akan memberikan kalian tugas. Oke, kita langsung saja masuk pada penjelasannya. Penjelasan yang pertama adalah mengenai dengan pengertian cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta dengan seluk-beluknya lewat tulisan pendek atau sangat singkat. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah jalan ceritanya itu lebih pendek dari novel, dan yang kedua, cerita cerpen itu memiliki jumlah kata yang lebih dari 10.000 kata atau memiliki 10 halaman. Yang ketiga, biasanya cerpen itu hanya menceritakan satu kejadian saja yang diceritakan. Dan yang keempat adalah cerita pendek itu memiliki alur cerita yang tunggal dan lurus. Yang kelima, pemakaian kata yang sangat sederhana dalam cerpen. Yang berikutnya adalah fungsi sastra dalam cerpen. Fungsi yang pertama adalah fungsi rekreatif, fungsi yang kedua adalah fungsi didaktif, fungsi yang ketiga adalah fungsi estetis, fungsi yang keempat adalah fungsi moralitas, fungsi yang terakhir adalah fungsi religiositas. Yang terakhir itu kita masuk pada struktur cerpen. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, yang keenam adalah koda. Kita masuk lagi pada unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen ini terbagi atas 7. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah alur, yang ketiga adalah setting, yang keempat adalah tokoh, yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang, dan yang ketujuh adalah amanat. Yang berikutnya adalah unsur latar belakang, unsur intrinsik cerpen. Yang pertama itu adalah latar belakang masyarakat, dan yang kedua adalah latar belakang pengarang. Kita masuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Yang pertama adalah nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan yang terakhir adalah nilai budaya. Oke, baik anak-anak, itu adalah penjelasan sedikit mengenai cerpen. Ibu harap kalian semua dapat mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan kepada kalian. Oke, tadi pertama-tama Ibu sudah bilang bahwa setelah Ibu menjelaskan, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan atau memberikan kalian tugas. Tugasnya itu, Ibu minta kalian untuk membuat salah satu cerpen atau cerita pendek minimal 2 halaman dan dikumpulkan minggu depan. Oke, baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu kembali minggu depan. Selamat pagi anak-anak.